kayak dia bilang ke Janet, kamu mau bikin cemilan ini, usaha ini, tapi kamu harus bertanggung jawab, kamu jadi CEO-nya di sini. Seriously, aku bisa nggak? Aku mampu nggak sih? Saya nggak mungkin. Kamu mampu. Gitu. Pinter ya, pinter. Jadi Action. Hai pemirsa, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Jenita Janet bersama suami Sofwan. sekarang. Iya, dan Sofwan. Ulang, Mas. Ulang. Action. Hai pemirsa, ketemu lagi dengan saya Jenita Janet, Saya dan Sofwan, suami saya. istri saya. Seru ya. Hari ini jadi senang banget. Baru kali ini kita punya bisnisan bareng, dan di tengah pandemik ini kita mesti survive. Ya, betul. Gak cuma dalam rumah tangga, tapi dalam bagaimana ekonomi perbisnisan kita juga tetap survive. Betul. Makasih loh sayang. Aku banyak belajar dari dia banget tentang bisnis. Kalau tentang jualan bisa belajar sendiri, tapi kalau tentang ilmu bisnisnya aku belajar sama dia. Ini kali pertama usaha ngajar dan kita dalam kuliner. Iya, karena ini dagangnya bukan sekedar kita jualan produk, tapi ada Bisnis. sistemnya. Membangun perusahaan. Iya, membangun perusahaan gimana biar jualan kita tuh banyak Iya. mitranya. Jadi kayak gitu sistemnya franchise gitu. Dan dia di sini jadi ibu CEO. Wah, Langsung. Siap. Ibu CEO. makasih loh udah nge-mentorin aku terus Iya setiap loh. hari. Iya, untuk startup seperti saya. Nggak nyangka sih. Jadi kegiatan lainnya banyak yang seru-seru yang mesti pemirsa ikutin. Siapa tahu ada yang bisa diambil nih ilmu-ilmunya. Iya. Makanya ikutin terus. Kenalin dong, ada apa? Ah, nih, tara. Nih, receh banget sih kalau orang bilang kok jualan basreng sih, dan ternyata basreng ini adalah cemilan favorit. Iya. Kenapa aku bilang cemilan favorit? Makanan lokal yang memang ternyata banyak peminatnya, banyak yang suka. Apalagi di sini aku jualnya murah banget, bisa murah dan enak banget. Lihat menunya, kasih lihat. Sini kita lihat, sini. Lihat. Tuh, Menunya apa aja, Pak? terjangkau banget. Tuh. 5.000 dapat 2, gede-gede lagi. Wow. Habis ini kita lagi mau goreng lagi biar karena lebih semakin kriuk tuh semakin enak. Oke. Tuh, yang ini gonjreng mozzarella yang mungkin membedakan dengan basreng-basreng yang lain. Tuh, jadi ini ada mozzarella yang kita flame gitu dengan macem-macem sausnya tuh. Dan ini pemirsa, saus-sausnya istri yang bikin sendiri. Dia yang oleh-oleh, yang develop, yang racik sendiri dia. Makanya kalau nanti teman-teman pemirsa nyobain, ternyata enak, ini racikan Jenita Janet. Bener, ini bener serius, luar biasa. Kita buktiin. Ayo masuk. Nah, ini ada yang beli nih Kak Janet. Oh iya. Hari ini spesial Kak Hai, Janet. halo. Wah, benar. Karena ternyata basreng ini tuh disukain banyak orang. Jadi nggak cuma ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, kakak-kakak, mbak-mbak semua pada seneng. Bisa lihat di sini. Seneng. Agak-agak. Emang iya? Dari kemarin beli. Mau tanya gimana? Gimana Gimana rasanya? Nggak enak. Enak. Suka yang kayaknya gurih gitu. Iya. Rasa apa juga? Biasanya rasa apa belinya? Rasa ini saus cream cheese. Oh, cream cheese. Oh, bener nih, cream cheese, pelanggan. bener, dia berarti pelanggan. Kalau kamu senang saus yang mana? Sama. Wah, Sama. cream cheese juga. Nggak suka pedes ya? Jangan, Nah. biasanya anak-anak. Anak-anak. Nah, kalian sekarang beli, kemarin beli juga. Gimana kalau sekarang spesial buat kalian Kak Janet aja yang ngelayanin ya? Oh, Kak Janet yang goreng nanti. Sausnya nanti dibonusin. Mau? Mau. Oh, sama masnya tuh, masnya juga tuh. Mas, makasih loh. Tadi beli berapa saus tadi? Yang apa? Yang Grand Band. Oh, yang band. Iya. Tuh. Mas, makasih Mas. Thank you. Aku mau langsung racik nih. Oke. Pemirsa, aku langsung mau ngeracik sambal saus-sausnya, juga mau goreng biar panas, enak. Bisa ditunjukin Kak Oke. apa aja yang gitu dipegangin dulu. Mana sih baksonya kok belum digoreng? Belum ambil dulu ya. Oh, masih. Action. Nah, jadi ini tuh biar mekar. Aku bagi 6 dulu. Biar mekar. Ntar juga pas digoreng juga aku mekar-mekarin lagi. Dan di sini higienis ya, Bang. Sudah pakai Nah, makanya jadi semua ada SOP-nya, kayak pakai seragamnya, ada yang gonjreng, ada kang gonjreng.
Karena namanya juga basreng gonjreng gitu. Kalau kita pengen jajan pinggiran tapi takutnya gimana gitu kan, nah higienis. Nah ini kita mengedepankan kehigienisan. Tuh. Wah, Allah. Muncrat ya. Maaf sayang, maaf sayang. Berapa lama nih kira-kira Oh. gorengnya? Ini ada di menit, ada timernya. Timernya. Oh, ada timernya? Iya. Berapa menit? Lupa. Berapa menit? Jadi prosesnya 20 menit. Proses 20 menit. Prosesnya 20 menit sampai dia mekar Biar sempurna. crunchy ya. Biar crunchy dan mekar. Siapa yang bentar-bentar? Di, Udah mulai tuh, udah mulai megang. Tuh, juga sih kayak gituin ngegorengnya. Ada juga yang nggak bisa goreng basah, jadi ngegorengnya kayak cilok. Lagi ciut. Ciut lagi. Ini enggak. Turun langsung ya banyak. Spesial nih. Jadi biar tahu kalau basreng gonjreng itu higienis. Terus saus-sausnya banyak juga pilihannya sesuai selera. Oke, bentar. Aku ambil stok tuh. Ini kurang mekar ya ini. Ya? Ya kak. Iya, nah, ceritanya ngambil dari sini ya. Iya. Ya. Tuh, karena memang di sini tuh gorengnya dadakan. Biar crunchy. Biar masih hangat. Iya, biar masih hangat. Oke, tadi ada yang mau beli yang paket trio. Ini biasanya kalau udah matang gini terus tambahin. Terus kita gunting-gunting. Tuh. Kan kalau anak-anak pasti senangnya banyak, jadi kita guntingnya banyakin. Masih panas. Atau pakai pegangan ya. Tuh. Masih panas. Banyak ya Kak Janet. Ya, Ini berapa? Ini harga ini yang ini 15.000 sebanyak ini. 15.000 bisa dapat banyak banget. Jadi kalau misalnya buat makannya rame-rame seru. Kalau misalnya buat apa namanya ngumpul keluarga, karena banyak aneka sausnya. Nah, tinggal dibumbuin. bayang nggak sih sebanyak ini gitu cuma 15.000. Nah udah, terus bumbunya juga kita pisahin. Coba kasih lihat dong kak bumbunya ada apa aja. Nah bumbunya
Ah, susah. Bumbunya apa? Ada apa aja sih? Ditunjukin dulu Kak Janet. Nah, ini yang ini tuh cream cheese. Jadi basreng biasanya dicocoknya sama saus biasa. Ini ada juga ini yang signature-nya namanya saus gonjreng. Tuh, ini bawaan khusus. Ini iya, racikan khusus dan ini bawaannya. Biasanya kalau beli basreng, saus yang standarnya saus yang ini. Ya. Tapi aku bikin saus yang inovatif. Ini namanya saus creamy cheese. Oh. Creamy cheese. Jadi emang ini bener-bener aku bikin sendiri. Aku develop. Bikin sendiri ya? Kak? Ya. Aku bikin dari satu bahan dengan bahan yang lain. Ini sausnya. Terus ada saus apa lagi? Terus yang ini ada saus hot smoke barbecue. Agak dikocok dulu. Dapat berapa saus, Kak? Dapat 5 saus. Jadi kita lagi ada promo nih 5 saus. Tuh 5.000. Aduh sorry. 5.000 dapat 5 saus. Yang ini namanya hot chili mayo. Nah yang ini saus yang signature-nya. Saus gonjreng namanya. Kita kasih tutupnya ya. Tutupnya di mana? Maklum, ini pegawai yang nyiapin. Nah. Oke, ini sebentar. Oke. Ini yang spesialnya. Oke. Nah, ini yang seneng pedes. Ini di sini kita ada saus taichan. Tuh. Jadi bakso goreng dicocol sambal pedes banget, itu enak banget parah. Aku iseng-iseng aja awalnya gitu kan, bakso enaknya dicocol pakai apa? Ternyata pakai saus taichan enak banget. Dapat 5 ya. Dapat Dapat 5. Tuh. Madep sini Kak Janet. Udah? Nah, ini Sekarang ini spesial nih adek, karena adek pelanggan setia. Iya nih, pelanggan setia. Tiap jajan katanya tiap hari makan nih. CEO-nya langsung nih. Katanya sehari bisa 2 kali jajannya. Wah luar biasa. Ini Sehari bisa 2 kali beneran. Bisa-bisa aja. Kalau malam bisa. nih. Pokoknya kalian harus jajan terus ya. Ajak yang lainnya buat jajan juga. Kembaliannya. Kembaliannya. Kak Janet ini emang ini ya anak-anak kecil pada suka ini, banyak yang antri juga ini. Enggak, aku mau nanya, emang seneng basreng? Seneng banget. Gimana rasa basrengnya? Enak. Gurih. 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 Kriuk.
Oh, mesti dicobain makan di sini berarti ya? Saya lagi puasa. Oh iya, bentar lagi buka nih, bentar lagi buka. Hebat puasa. Wah, hebat. Ini sampai ngantri-ngantri gini tiap hari emang kayak gini. Jadi nggak cuma ada Janet sama ada suami, tapi Iya. nggak ada aku. Selalu iya. Karena basreng ini cemilan yang menurut aku ini bergizi. Terus cemilannya enak, terus harganya murah. Makanya masih banget. Oh, Iya. Wah, makin seru, makin rame. Wah. Wah, kalau jam segini emang rame saya. Iya, benar. Anak-anak, tete-tete, mbak-mbak pada ngumpul semua heboh. Heboh ya. Dan ternyata nggak harus ada akunya, nggak ada aku pun mereka memang. Iya. Kayak tadi kan anak kecil bilang tadi udah beli terus beli lagi. Jadi udah Itu kayak langganan. makanan yang harus ada gitu loh. Iya. Seru. Gimana? Kamu capek-capek seneng nggak? Gimana ngeliatnya nih si CEO, Bu CEO gimana? Bu CEO? Ya aku jujur aja banyak belajar banget dari bisnis kulineran ini karena bisnis ini kan bukan cuma dagang kalau kata suami bilang, tapi ini berbisnis. Jadi sistemnya pun juga berbeda. Sistem berbisnis sama dagang tuh beda, dua hal yang berbeda. Banyak belajar sekaligus aku nggak cuma belajar materi doang, tapi prakteknya langsung gitu Iya. loh. Gimana kayak dia bilang ke Janet, kamu mau bikin cemilan ini, usaha ini, tapi kamu harus bertanggung jawab. Kamu jadi CEO-nya di sini. Ah, seriously, aku bisa nggak? Aku mampu nggak sih? Saya nggak mungkin. Kamu mampu. Gitu. Pinter ya, pinter. Jadi kamu kok sepercaya itu sama aku? Aku nih nggak ada pengalaman jualan dalam arti jualan sistem franchise seperti ini. Ini kan harus perlu pengalaman gitu. Terus dia bilang, aku kan di sini dampingin kamu, jadi nggak cuma dalam rumah tangga, ternyata dalam bisnis juga aku didampingin. Iya Terus loh. jadinya kompak dalam segala hal. Iya. ternyata ya asik ya, kita bertemu dengan orang Seru ya? yang satu visi misi, kayak seru aja. Kita punya satu passion satu passion yang sama di dalam usaha, apalagi dia udah usahanya melebar gitu, udah sampai bisa karena pengalamannya dia sehingga bisa bermanfaat lah buat yang lainnya, kayak ilmu-ilmu yang mungkin menurut dia itu hal sepele tapi buat kita masih startup, itu teh Berarti ya. berarti banget ya. Jadi dia nih konseptor, dan ini idenya tuh liar banget gitu, imajinatif. Nah, ketemu partner memang yang harus eksekutor. Nah, kebetulan aku juga eksekutor dan akselerator gitu. Jadi benar-benar bisa mengaplikasikan semua ide-ide gilanya dia, keinginannya dia apa-apa aja gitu. Jadi makanya semua bumbu-bumbunya itu semua dia yang buat. Sayang, oke, tapi aku pengen nanti basrengnya kayak gini, nanti sausnya bakal kayak gini. Itu semua ide dia. Jadi ya udah, bagus, yuk kita tes food. Ya udah, akhirnya bisa jalan sampai sekarang dan disukain, alhamdulillah. Enggak, yang bikin aku nggak percaya adalah ini responnya positif banget. Iya. Dan kita belum ngasih tahu loh produk kita apa, jualan kita apa, Tapi udah ada mitra. tapi udah banyak mitra yang DP. dan bahkan sampai closingan gitu loh. Iya. Makanya ini kayak pas kita launching, ini adalah makanan, kita udah kasih clue sih, ini makanan cemilan yang favorit, yang banyak disukai, dan ini adalah makanan lokal gitu, yang pasti orang juga nggak asing lagi gitu. Terus mereka kayak ya udah percaya aja gitu. Ketika mereka mencoba, tambah yakin lagi Iya. mereka. Sampai ada yang mereka tuh kerjasama untuk satu franchise ya, satu tempat, satu panggung namanya, outlet tuh kita panggil panggung. Sampai nambah dong 3-4 outlet gitu dengan satu orang yang sama. Karena happy dia ngeliat salesnya bagus. Iya. Gitu. Terus kita juga benar-benar totalitas gitu. Maksudnya kalau misalkan teman-teman memilih usaha gitu, franchise, ya memang salah satunya adalah pilihlah franchiser yang ikut terlibat, mikirin banget, nggak dijual putus gitu. Iya. Kita benar-benar semua tim ya, semua ikut turun, Kita kerahkan. kita terjun langsung, karena ini kan bawa namanya Janet juga, jadi memang kita harus hati-hati, harus benar-benar jaga image dari brandnya, kualitas produk, makanya kita bawel banget. Kita bawel banget parah. Ya ini nggak lain dan nggak bukan, ini demi nama baik kita semua, usaha kita. Jadi bener-bener dari mulai kehigienisannya, kualitas baksonya, sausnya, itu aku sampai detail banget. Bahkan aku mungkin sering ngingetin terus gitu kan. Kita ada bener-bener tim kita belum banyak ya, tapi semua on position semua.
Jadi udah ada kayak di ini divisi ini gitu. Mereka udah pada ininya kerjaannya gitu loh. Jadi selama aku kesini ngecek langsung nih ke outlet aku, nanyain, bahkan mungkin kalau dia bilang kok kamu sempat sih ada waktu untuk ngelihat kamu kan nyanyi gitu di dunia nyanyi ya. Menurut aku sih kenapa enggak gitu loh. Teman-teman artis yang lain yang coba memulai melek terhadap industri bisnis usaha sih kenapa enggak dimulai dari sekarang gitu. Oke. Ini kan biasa di tengah pandemi banyak yang mau ditutup, tapi ini baru memulai. Ada kekhawatiran ada jadi gagal atau sepi atau apa? Gimana yang meyakinkan istri kalau ini udah pengusaha, udah pengalaman, udah banyak. Gimana? Jadi setiap usaha tentu ada strateginya masing-masing. Bahkan ketika kita mau opening pun itu juga pakai strategi kita. Ada yang namanya pre-launch, soft launch, grand launch, itu juga kan ada strateginya gitu. Gimana caranya kita bikin keributan, wawar-wawar dulu nih di sosmed segala macem. Nah, kita awalnya sebelum kita launching gitu, kita tes market dulu. Jadi saya sama partner saya ada itu jualan duluan tuh, tanpa brand ibaratnya gitu, tanpa kita gembar-gemborkan brandnya apa segala macem. Sampai akhirnya ternyata pas kita kapan launchingnya jualannya dari September. Kita jualan dari September. Kita udah test market disebutnya, jadi validasi produk teman-teman disebutnya. Kita udah test market dari September, ternyata oke gitu. Orang nggak tahu, orang nggak tahu punya kita, punya siapa. Jadi mereka udah product oriented. Banyak yang repeat order, ternyata udah banyak pelanggan yang datang lagi. Wah, kita pede dong. Baru dari situ kita matengi, kita maksimalisasi brandnya berikut sama varian-varian produk sausnya ya. Iya, yang bikin beda memang itu. Terus juga kan karena aku nih pencinta banget basreng. Kenapa orang-orang teman-teman pada nanya kenapa sih jualan basreng? Receh banget gitu. Ya aku tuh nggak pernah mengecilkan hal kecil. Mungkin dari hal kecil kita bisa jadi besar gitu. Aku selalu kayak dari apapun yang aku suka, aku coba pelajari apapun itu, termasuk salah satu cemilan yang aku suka ya ini basreng ini. Sampai si suami nanya, kamu suka banget basreng? Iya, aku suka banget gitu. Jadi lucu banget kejadiannya kenapa kita tiba-tiba jualan basreng tuh. Istri ini seneng banget jajan gitu. Kalau misalkan dia kayak lagi nggak mood, kayak lagi unhappy gitu, pasti kalau diajak jajan atau ke toko buah ngemil-ngemil tuh pasti seneng dia. Salah satunya basreng. Sampai rela ngebela-belain ke Bogor, ke Bandung untuk jajan basreng pulang pergi. Kamu seneng banget. Jadi kalau udah ketemu basreng tuh kayak nyanyi-nyanyi, happy gitu. Sumpah receh banget. Sampai akhirnya satu momen, kamu seneng basreng banget. Iya dong, suka basreng. Mau aku bikinin usaha basreng, kita bikin usaha bareng-bareng sama-sama. Berarti ini hadiah dong. Bisa dibilang hadiah. Iya, buat bareng-bareng aja sayangnya. Buat bareng-bareng. Jadi mau nggak? Yuk kita bikin usaha bareng basreng. Mau. Baru dari situ dia udah mulai nih. Tapi nanti aku pengennya gini-gini. Wah, langsung tuh. Aku tangkapin. Tapi ada khawatir berantem nggak sih? Dan beda pendapat ya, atau apa gitu. Kita udah sepakat sih dalam arti bisnis ya bisnis. Kalau bisa juga kita jangan bawa-bawa ke rumah. Ya sayang. Jadi memang tetap kita juga profesional gitu, agreement kita ada bagi share berapa, jadi benar-benar profesional. Dan kita udah sepakat, oke, pokoknya setiap ada masalah, karena gini, bisnis tuh challenging banget, karena setiap harinya kita akan menghadapi masalah dan masalah. Aku udah ngomong sama istri kayak gitu, makanya kita memang harus pisahkan, kita harus kuat. Jadi kalau misalkan di rumah itu jangan bawa-bawa masalah yang ada di luar atau masalah yang ada di perusahaan, gitu. Apalagi ya udah, aku juga kan di sini sebagai kayak advisor aja, kayak bener-bener ya udah ngarahin dia, mentoring gimana caranya supaya usaha ini bisa bertumbuh dengan baik dan benar. Dimentorin langsung sama suami gimana rasanya? Suka diomelin nggak? Seru banget ini. Kalau orang bilang ya ini aku nih startup, mungkin banyak juga kalau dia udah masuknya udah entrepreneur lah, teman-temannya udah entrepreneur yang udah sukses semua. Dan dia ketemunya partnerannya mungkin selain sebagai istri juga sebagai startup. Aku tuh di awal udah bilang, aku kayaknya nggak bisa deh, dia tapi selalu meyakinkan aku bahwa kamu tuh mampu, kamu bisa, ayo, kamu bisa, ide-ide kamu tuh tinggal direalisasikan aja.
akan jadi sesuatu gitu. Dia nggak yakinin kayak gitu, makanya kita bener-bener nikmatin banget step by step kita dari mulai Prosesnya berproses. ngedevelop basrengnya ini gimana jadi basreng yang memang orang bilang tuh basreng sultan. Harga merakyat rasa sultan gitu kan, sampai orang bilang kayak gitu. Kenapa? Naik level. Iya, basrengnya enak kok, harganya murah kok bisa sih gitu kan. Nah itulah balik lagi karena ya itu salah satu ya didasari karena aku suka basreng, jadi aku pengen ngasih sesuatu yang enak gitu buat orang lain juga. Dan ternyata ini bakal jadi peluang bisnis, nggak cuma buat aku. Di masa pandemi kayak gini kan orang-orang aduh banyak yang tutup dan segala macam, makanya sistem kita juga kan sistemnya gerobakan kayak gini. Kalau orang bisnis bilangnya apa saya? Ya karena kan sekarang ya ada downshifting customer disebutnya, ada sedikit pergeseran dan penurunan daya beli. Kayak misalkan contoh brand-brand besar aja sekarang jualan di pinggir jalan gitu, bahkan mereka di lampu merah itu padahal internasional brand gitu. Sekarang udah bukan lagi zamannya gengsi, tapi beradaptasi gimana caranya mengkonversi menjadi sebuah penghasilan. Aku dari awal sih udah bilang kamu nggak malu nanti nggak gengsi jualan gerobakan gitu, basreng gerobakan. Ya enggak lah, siapa tahu aja dari hal kecil nanti bisa besar dan aku bisa bermanfaat untuk orang di sekitar. Wis, quotes of the day nih aku bilang. Rencananya mau buka berapa banyak? Kita udah sekarang udah 25-an. Udah 25 outlet ya, ongoing. Pelan-pelan, maksudnya kita by proses semua nih, udah masuk, udah DP segala macam. Baru diproses udah 25-an. Cuman terus nih kita target 300-an, yaitu dia untuk menciptakan para pelaku usaha baru yang kita dampingin, yang kita arahin berdasarkan pengalaman dan juga nama baiknya Janet. Siapa tahu ya ini bisa jadi peluang buat teman-teman mungkin yang butuh pemasukan tambahan. Karena gini sih, syarat untuk masuk manajemen kita aja harus 2. Yang pertama yatim, yang kedua harus korban PHK. Itu. Jadi rata-rata nih pegawai kita rata-rata anak-anak yatim sama korban PHK. Kita utamain mereka itu untuk jadi tim kami, karena ya balik lagi sebenarnya usaha ini muncul itu karena satu, selain kegemaran aku jajan cemilan basreng ini, juga untuk gimana caranya kita sama-sama survive di tengah pandemi kayak gini. Aku nggak, sama suami aku udah bilang kita bukan mau cari untung besar, tapi gimana caranya kita bermanfaat nih di masa-masa kayak gini. Karena banyak banget orang-orang yang bingung, aduh mesti bisnis apa ya, kayaknya udah pada pesimis gitu loh. Bisnis pada tutup apalagi. Nah ini dengan sistem yang gerobakan kayak gini, makanan cemilan juga banyak disukain orang, kita cari marketnya bener-bener ternyata luas gitu, market basreng ini, basreng gonceng. Bahkan aku dan suami tuh udah mikirin plan ke depan, ada berbagai macam yang akan makanan lokal yang akan kita naikkan lah maksudnya. Nggak hanya basreng, nggak hanya basreng, betul, ada yang lainnya. Aja nih, apa